Hi, my name is Hani Novitasari. I'm a student of English Language Education Department, batch 2017. And now I'm going to interview someone who works as an interpreter. And this interview made to complete my first assignment for the interpreting course. Before we start, I will let my interviewee to introduce herself. Hi Han. Hi, Almira. Okay, I will introduce myself. First, my name is Almira. I'm 23 years old. I'm graduate from UHAMKA, majoring in management, specifically human research. I was joined job training as an interpreter in a small company in Jakarta for almost 6 months, I think. Tapi sekarang aku kerja di salah satu perusahaan percetakan buku di Jakarta. I think enough. That's it. Oke, jadi udah siap ya buat interviewnya. Nanti pertanyaannya bakal Siap. seputar interpreting karena kamu sendiri kan kerja di sebagai interpreting ya. Jadi Iya. langsung aja ya ke pertanyaannya. Siap. Pertanyaan pertama, kamu kan udah pernah ikut ini kan training sama udah pernah jadi interpreter. Yeah. So what language you usually interpreted? So far sih bahasa Inggris doang. Karena aku sendiri emang udah suka sama bahasa Inggris sejak masuk SMP. Tapi kebetulan karena aku kuliah ambilnya manajemen dengan konsentrasi SDM di UHAMKA, aku tetap pengen jalan cita-cita aku. Honestly, cita-cita aku sebenarnya pengen jadi tour guide, penerjemah, atau interpreter. Pokoknya yang berhubungan sama bahasa Inggris gitu deh. Tapi ya setelah lulus, alhamdulillahnya ya, I'm so lucky, aku dapat info training gratis buat jadi interpreter. Dan itu aku bener-bener happy banget langsung daftar saat itu juga. Karena sangat jarang loh ada training gratis kayak gitu kan. Iya, benar. Akhirnya setelah aku daftar dan ikut training, aku lumayan banyak sih datang ke event-event training yang di training itu nggak cuma praktek aja aku, tapi dapat teori juga banyak. Ya, hitung-hitung buat latihan lah. Masa skill interpreter aja. Aku juga diajarin banyak hal sih selama training itu, dan aku happy, I'm so lucky. Ya, jadi awalnya emang kamu kan nggak kuliah ini kan ambil bahasa Inggris atau apa yang specifically buat apa bahasa Inggris kamu. Tapi kamu bisa jadi interpreting karena ikut training itu yang selama 6 bulan. Exactly. Nah, tapi habis itu kamu pernah kan kerja jadi interpreter beneran di luar yang training selama 6 bulan itu? Pernah. Ya, sejak training itu sampai sekarang ini. Sampai sekarang? Berarti Iya. kamu selain kerja di perusahaan percetakan, di kantor, kamu juga masih kerja sebagai interpreter? Yap, betul. Tapi kerjaan interpreter aku kan fleksibel ya. Jadi, meskipun jarang, aku bakal jadi interpreter ya kalau diminta untuk datang ke event atau meeting. Ya intinya sedimintanya aku aja gitu. Karena kan fleksibel juga. Aku kira udah nggak jadi interpreter semenjak kamu kerja di office. Ternyata masih ya. Masih banget kok. Tapi jarang kan. Soalnya aku juga itu bukan pekerjaan tetap kayak freelance aja. Dan kalaupun ada, aku nggak bisa langsung accept saat itu juga. Jadi aku pertimbangin sesuai dengan jadwal kapan aku holiday atau waktu weekend, baru aku bisa terima. Gitu. Kapan terakhir kali kamu dapat job buat jadi interpreter? Kayaknya terakhir Januari deh, udah lama banget kayaknya. Karena kan pandemi juga Januari sekarang. awal 2020 berarti? Iya, betul banget. Udah lama.
Karena emang udah agak lama ya, tapi nggak apa-apa deh. Kamu mau nggak untuk share your experience ketika kerja sebagai interpreter, terus ya maybe things like makes you excited to be an interpreter or the difficulties or others. Okay. I feel like so genius if I'm being an interpreter, of course, because I mean like a conversation or speech meaningful. I can connect it to object that couldn't be connected satu sama lain. Ibaratnya kalau interpreter ini tuh sebagai jembatan penghubung antara two object that different, biar bisa saling connected sama communicate. Dan nggak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu bisa jadi interpreter loh. Karena kenapa? Benar-benar. Interpreter itu butuh training, butuh waktu, ya mental juga. Karena gini, ada case di mana aku pernah dapet case, aku dapet klien. Iya. Dan klien ini, apa ya, lawan bicaranya itu lumayan suka ngeluarin kata-kata kayak rude words. Jadi menurutku itu kan perlu diolah, jadi kita nggak mungkin kan asal apa yang menyampaikan kata-kata yang benar-benar pure dari objek lainnya itu. Otomatis aku ya perlu menyeimbangkan dan itu sih menurutku kadang tantangannya nggak cuman kita bisa bahasa Inggris aja, tapi kita juga menyeimbangkan supaya komunikasi itu berjalan lancar. Dan Iya, benar. juga Benar. jadi interpreter itu butuh kemampuan buat listening, speaking, sama note taking. Itu yang harus dikuasai banget. Kenapa? Soalnya kan interpreting ini melibatkan sense of hearing sama sense of speaking juga kan. Jadi kayak ibaratnya kita kayak harus Ya, ya. multitasking gitu. I see. And that's amazing menurut aku karena faktanya menjadi interpreter ya itu bukan sesuatu yang mudah. That's challenging for me. Harus fokus sama apa yang disampaikan klien, speaker. Karena kalau kita kehilangan fokus saat itu, kita tuh langsung ke distract sama hal lain malah lupa. Dan Iya. kalau yang nggak biasa, iya, kalau nggak biasa, biasanya kesulitannya itu langsung ke distract sama hal lain. Dan juga butuh konsentrasi sih, yang pasti. Apa benar. Apalagi kalau misalkan dalam sebuah conference nih ya, kan kamu bilang tadi kalau interpreter itu ibaratnya sebagai jembatan penghubung untuk bisa komunikasi kan antara speaker sama audiensnya. Jadi interpreter di situ ibaratnya kayak kuncinya ya kan, sukses atau enggaknya. Bisa nggak interpreter itu menyampaikan poin yang disampaikan oleh speaker sebelum apa nanti disampaikan melalui bahasa targetnya, gitu kan? Oke. Ke interpreter, kita harus banget tetap note taking. Why? Because kita harus nulis apa yang disampaikan speakernya supaya nggak ke distract itu tadi yang aku jelasin. Nah, sebelum disampaikan ke audiens atau dalam interpreting itu diajarin bagaimana cara menulis pakai simbol. Kenapa sih pakai simbol? Gunanya karena kan kita kadang ketika when the speaker mention a word, many words, kita kan sulit ya untuk menghafal secara cepat. Jadi yaitu misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu, kata menyampaikan itu kan udah terlalu banyak ya. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai simbol-simbol yang kita buat sendiri atau seperti yang udah kita diajarin di training interpreter itu sendiri. Pokoknya kata apapun itu, entah kata kerja atau kata benda, kita harus pakai simbol supaya cepat tulisnya dan berjalan lancar. Iya benar. Dan juga kalau misalkan di notes itu pakai simbol, menurut aku jadi lebih gampang juga ya, nggak sisa apa space di note-nya itu kan jadi lebih banyak kan daripada kita tulis semuanya supaya menghemat tempatnya gitu. Iya. Terus selain kesulitan tadi nih, ada nggak tips do's and don'ts-nya ketika kamu kerja jadi interpreter? Apa aja? Apa ya? Mungkin don'ts-nya jangan pakai slang words atau idiom ya. Kenapa?
Because kan nggak semua orang paham. Apalagi biasanya kalau yang pengalaman aku, experience aku, terkadang klien itu bukan dari kalangan milenial. Jadi mereka itu nggak paham kata-kata slang words yang terbaru gitu loh. Jadi Iya. Mungkin kalau misalnya dari bahasa Indonesia ke Inggris itu lebih mudah. Tapi kadang kan ada beberapa yang harus dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi paling pemilihan kosakatanya aja sih yang harus sopan sama baku supaya ya klien juga paham yang kita maksud itu. Terus mungkin ya jangan interupsi kalau speakernya masih speech. Tunggu sampai jeda. Biasanya kalau misalnya speaker lagi ngomong, dia akan berhenti saat membicarakan suatu poin. Nah, saat itu baru kita tafsirin ke targetnya. Karena kalau nggak gitu, kita bakal kehilangan banyak-banyak poin sih. Jadi emang harus per poin. Dan kalau dusnya mungkin practice pasti. Sering latihan sendiri. Mungkin bisa ngelihat di YouTube ya kan sekarang YouTube juga udah banyak video-video Iya, yang iya. bisa buat latihan. Intinya sih because practice makes perfect. Jadi ya harus banyak-banyak practice dan jangan lupa cek kebutuhan apa aja nih yang harus dibawa kayak pen, notes kayak gitu yang bisa ngebantu kita pokoknya selama kita interpret. Berarti emang biasanya itu kamu ketika menginterpretasikan speech-nya itu per kalimat atau gimana? Atau misalkan dia speech semuanya baru nanti kamu berdiri untuk menyampaikan atau gimana? Oh enggak. Jadi gini, seberhentinya speaker aja. Jadi dalam suatu conference atau meeting gitu, speaker pasti ngasih kita space, time buat kita ngomong. Jadi emang itu udah kodenya dari speaker. Setiap speaker itu apa ya ngomongin satu poin dia bakalan berhenti dan saat itulah kita baru menjelaskan. Dan ya apa ya biasanya interpreter itu kan bakal lebih dari satu. Apalagi kalau eventnya besar ya. Jadi sebelum acara dimulai biasanya ada briefing dulu dan supaya bisa lancar Ya, lewat briefing itu kita dikasih tahu. biar well prepare ya, gitu. Iya. So ya, maybe that's all. Kayaknya udah cukup banget nih interviewnya. You cover all my question well. And thank you so much Almira udah share pengalamannya. Terus I hope your business runs well, kerjaan semuanya, dan juga sehat selalu di situ. Di Jakarta kan sekarang? Iya, sama-sama Hani. Semoga lancar terus studinya. Amin. Udah ya, sampai sini aja Bye. kita tutup. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.